Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mengimplementasikan informasi dengan aplikasi pembelian makanan. Perkenalkan, nama saya Siswa Aulia NIM 17051204042. Saya Ibu Emilina, NIM 17051204045. Nama saya Sinta Yuan Ayu Pratiwi, NIM 1705012040446. Di sini kami akan menjelaskan hasil kerja kelompok kami tentang sistem informasi manajemen aplikasi food court. Yang pertama kita bahas adalah latar sangat penting untuk sebuah informasi yang cepat dan tepat, maka diperlukan pengelolaan sebuah sistem yang dapat memberikan layanan informasi secara terpadu. Perkembangan peralatan teknologi informasi secara tidak langsung mendukung perkembangan penyampaian informasi secara lebih cepat dan luas. Hal yang sama pun merambah pada dunia food court sebagai media layanan makanan dan minuman. Tuntutan akan tersedianya layanan informasi food court yang cepat, tepat, dan akurat menjadi alasan mengapa perlunya diterapkan sebuah sistem informasi di food court. Kemudahan pengelolaan dan kecepatan transaksi adalah alasan pendukung lainnya. Berdasarkan latar belakang tersebut, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana perancangan dari sistem informasi manajemen food court. Yang kedua, bagaimana pengimplementasian dari sistem informasi manajemen food court. Yang selanjutnya adalah batasan masalah. Adapun batasan masalah dari perancangan sistem ini adalah yang pertama, perancangan aplikasi ini menggunakan web PHP. Yang kedua, sistem ini hanya membahas secara garis besar perancangan sistem informasi manajemen food court. Yang ketiga, perancangan aplikasi ini hanya sampai rancangan antarmuka. Dan yang terakhir, pengimplementasian sistem hanya secara garis besar. Adapun tujuannya yaitu yang pertama adalah untuk mengetahui perancangan sistem informasi manajemen food court. Kedua, untuk mengetahui pengimplementasian sistem informasi manajemen food court. Kemudian manfaatnya yaitu yang pertama dapat mengetahui perancangan sistem informasi manajemen food court. Yang kedua dapat mempermudah pengelolaan food court. Dan yang terakhir dapat menambah wawasan mengenai sistem informasi manajemen food court. Yang selanjutnya adalah landasan teori. Sistem informasi manajemen menurut McLeod 2014 dalam buku Yaakub tahun 2012, sistem adalah sekelompok elemen dengan tujuan yang sama untuk mencapai tujuan. Akan tetapi, tidak semua sistem memiliki kombinasi elemen yang sama, tapi susunan dasarnya sama. Menurut McLeod 2014 dalam buku Yaakub tahun 2012, informasi adalah data yang diolah menjadi bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi yang menerimanya. Lalu Unified Modeling Language atau biasa disingkat UML. Yang pertama, use case diagram menggambarkan kelakuan atau behavior sistem informasi yang akan dibuat. Use case mendeskripsikan sebuah interaksi antara satu atau lebih aktor dengan sistem informasi yang akan dibuat. Penamaan pada use case didefinisikan sesederhana mungkin dan mudah untuk dipahami. Ada dua hal utama dalam use case, yaitu aktor dan use case. Aktor merupakan orang atau sistem lain yang berinteraksi dengan sistem informasi yang akan dibuat. Meskipun simbol dari aktor berbentuk orang, tapi aktor belum tentu merupakan orang. Lalu use case merupakan fungsionalitas yang disediakan sistem sebagai unit-unit yang saling bertukar pesan antar unit atau aktor. Menurut Sugiyarti, dalam use case terdapat beberapa simbol.
Nah, ini adalah simbol-simbol dalam use case dan keterangannya. Lalu kelas diagram digunakan untuk menggambarkan struktur dalam objek sistem. Diagram ini menunjukkan kelas objek yang menyusun sistem dan juga hubungan antar kelas objek. Kelas memiliki atribut dan metode atau operasi. Atribut adalah variabel yang mendeskripsikan properti dengan bentuk sebaris teks dalam kelas tersebut. Sedangkan metode adalah fungsi yang dimiliki oleh kelas yang dalam kelas diagram dilambangkan menggunakan simbol. Berikut ini adalah simbol-simbol dari kelas diagram. Lalu selanjutnya sequence diagram merupakan diagram yang digunakan untuk menggambarkan perilaku objek pada use case dengan mendeskripsikan proses objek dengan pesan yang dikirimkan. Oleh karena itu, untuk menggambar diagram sequence harus diketahui objek yang terlibat dalam sebuah use case serta metode yang dimiliki kelas yang diinstansiasi menjadi bentuk objek itu. Ini adalah simbol-simbol dari sequence diagram. Lalu activity diagram menggambarkan aliran kerja atau aktivitas dari sebuah sistem, tetapi bukan aktivitas aktor. Diagram activity juga menggambarkan bagaimana alur sistem berawal, pilihan yang mungkin terjadi, dan bagaimana akhir alur sistem tersebut. Berikut ini adalah gambar simbol-simbol dari activity diagram. Selanjutnya ada ERD atau Entity Relationship Diagram. Entity Relationship Diagram atau ERD adalah sebuah diagram struktural yang digunakan untuk merancang sebuah database. Sebuah ERD mendeskripsikan data yang akan disimpan dalam sebuah sistem maupun batasannya. Komponen utama yang terdapat dalam sebuah ERD adalah entity set, relation set, dan juga constraints. Yang kedua, CDM atau konseptual data model. Menurut Lehman menyatakan bahwa konseptual data model atau CDM adalah jenis model data yang menggambarkan hubungan antar tabel secara konseptual. CDM merupakan hasil penjabaran lebih lanjut dari ERD. Ada aturan-aturan yang harus diikuti dalam melakukan konversi ERD menjadi CDM. Yang selanjutnya, DFD atau Data Flow Diagram. Menurut Tafride Mahyuzir, Data Flow Diagram atau DFD adalah gambaran sistem secara logikal. Gambaran ini memberikan keuntungan yaitu memudahkan pemakai atau user yang kurang menguasai bidang komputer untuk mengerti sistem yang akan dikerjakan atau dikembangkan melalui suatu teknik analisa dan struktur yang disebut flow diagram. Penganalis sistem dapat mempresentasikan proses-proses data dalam organisasi. Selanjutnya adalah database. Database merupakan wadah atau tempat berkumpulnya tabel-tabel yang memiliki atribut dan data. Tabel yang ada dalam database tersebut saling berhubungan satu sama lainnya, sehingga membentuk sebuah informasi yang dibutuhkan pengguna informasi tersebut. Penyajian informasi diproses menggunakan aplikasi atau program komputer. PHP. PHP adalah singkatan dari Perl Hypertext Preprocessor. Adalah kode atau script yang akan dieksekusi pada server side. Sifat server side berarti pengerjaan skrip dilakukan di server. Baru kemudian hasilnya akan dikirimkan ke browser. Bahasa pemrograman PHP adalah bahasa pemrograman yang bekerja dalam sebuah web server. Kemudian adalah MySQL. MySQL merupakan turunan dari salah satu konsep utama dalam basis data sejak lama, yaitu SQL, Structured Query Language. SQL adalah sebuah konsep pengoperasian basis data terutama untuk proses seleksi,
pemasukan, pengubahan, dan penghapusan data yang dimungkinkan dapat dikerjakan dengan mudah dan otomatis. MySQL adalah salah satu jenis data server yang sangat terkenal. Kepopulerannya disebabkan MySQL menggunakan SQL sebagai bahasa dasar untuk mengakses datanya. Selain itu, bersifat free, tidak perlu membayar untuk menggunakannya. MySQL termasuk jenis RDBMS atau Relation Database Management System. Itulah sebabnya istilah seperti tabel, baris, dan kolom digunakan pada MySQL. Dan kemudian adalah SAMPP. SAMPP merupakan tools yang menyediakan paket perangkat lunak ke dalam satu buah paket. Dengan menginstal SAMPP, maka tidak perlu lagi melakukan instalasi dan konfigurasi web server, Apache, PHP, dan MySQL secara manual. SAMPP akan menginstalasi dan mengkonfigurasinya secara otomatis untuk Anda atau auto-konfigurasi. Analisis dan perancangan aplikasi. Analisis berisi mengenai analisis kebutuhan yang kemudian dikembangkan menjadi perancangan sistem menggunakan diagram UML. Diagram UML meliputi use case diagram, activity diagram, sequence diagram, dan perancangan sistem menggunakan ERD, CDM, dan DFD. Analisis. Tahap paling awal dalam perancangan perangkat lunak adalah tahap analisis. Kebutuhan sistem dianalisa dalam tahap ini agar dapat mengetahui spesifikasi kebutuhan sistem yang akan dibangun. Dilakukan analisa terhadap data-data yang mendeskripsikan masalah. Analisis terbagi menjadi dua, yakni analisis fungsional dan analisis non-fungsional. Yang pertama, analisis kebutuhan fungsional. Adapun kebutuhan fungsional yang diharapkan ada pada sistem food court adalah yang pertama, sistem diharapkan mampu melakukan penyimpanan data dengan cepat dan tingkat validasi data yang baik. Sistem diharapkan mampu mencatat data sirkulasi dengan cepat dan tepat. Yang ketiga, sistem yang terintegrasi. Yang keempat, sistem mampu menyusun laporan harian, bulanan, maupun tahunan mengenai kegiatan penjualan food court. Yang keempat, database harus menyimpan data penjualan dalam kuota yang besar. Selanjutnya, sistem harus mampu memberikan informasi mengenai data menu yang tersedia maupun sudah tidak tersedia. Yang terakhir, status yang digunakan harus mudah dipahami dan digunakan sehingga tidak menyulitkan pengguna saat menggunakannya. Yang kedua, analisis kebutuhan non-fungsional. Perencanaan dan pengembangan sistem memiliki tujuan agar dapat memperoleh ini lebih cepat dan tepat serta meningkatkan kualitas kerja. Kebutuhan teknologi diperlukan dalam pengembangan sistem terdiri dari yang pertama ada perangkat keras atau hardware. Perangkat keras yang digunakan dalam pengembangan aplikasi ini adalah satu unit laptop dengan spesifikasi yang pertama prosesor AMD A10 9620P Radeon R5 Core 4C plus 6G 2.50 GHz. Yang kedua, install memori RAM 8GB. Yang kedua, ada perangkat lunak atau software. Perangkat lunak yang digunakan dalam pengembangan sistem ini adalah yang pertama, sistem operasi Windows 10, yang kedua, Visual Studio Code, yang ketiga, Adobe Photoshop CS6, yang keempat, PHP MyAdmin, dan yang terakhir, Star UML. Kemudian, analisis sistem yang diusulkan. Dalam tahap ini akan diuraikan usulan sistem pembelian makanan di food court agar dapat dipahami oleh pihak terkait sebelum mengembangkan sistem ini dibentuk. Aplikasi pembelian makanan di food court ini dibuat menggunakan bahasa pemrograman PHP. Aplikasi pembelian makanan
merupakan sebuah aplikasi yang dikembangkan untuk mempermudah pengelolaan data dan transaksi. Sistem ini akan sangat membantu untuk pengolahan data food court ke depannya. Pada aplikasi pembelian makanan di food court ini terdapat 4 user, yaitu pembeli atau konsumen, bagian keuangan atau kasir top up, penjual, dan admin atau kasir. Prosedur yang diusulkan adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu pembeli atau konsumen. Pembeli menggunakan kartu masing-masing yang telah divalidasi oleh keuangan atau kasir top up, kemudian mendapat kembalian dari uang sisa pembayaran. Yang kedua, bagian keuangan atau kasir top up. Keuangan harus melakukan register untuk membuat akun dan mendapat validasi dari admin. Keuangan dapat melakukan login, ganti password, dan ganti profil. Kemudian keuangan dapat memberi kartu dan melakukan top up kepada pembeli. Kemudian keuangan harus mendata laporan transaksi dari setiap penjual. Kemudian pada bagian penjual yaitu harus melakukan register untuk membuat akun dan mendapat validasi dari admin. Penjual dapat melakukan login, ganti password, dan ganti profil. Penjual dapat memasukkan data makanan dan minuman yang dijual. Kemudian penjual hanya menerima pembayaran melalui kartu yang dikeluarkan dari bagian keuangan. Penjual dapat mencetak rekapitulasi hasil penjualan. Kemudian administrator, yaitu admin dapat melakukan login, ganti password, dan ganti profil. Admin bertugas mengelola data master, mengelola data transaksi, dan membuat laporan. Lalu perancangan sistem. Tahapan terpenting dalam pembangunan sebuah aplikasi adalah perancangan sistem. Perancangan sistem merupakan tahap setelah analisis dari pengembangan sistem yang didefinisikan dari kebutuhan-kebutuhan fungsional dan persiapan untuk menggambarkan bagaimana suatu sistem dibuat. Dapat berupa penggambaran, perancangan, dan pembuatan sketsa atau pengaturan dari beberapa elemen yang terpisah ke dalam satu kesatuan yang utuh. Dalam tahapan perancangan ini, penulis menggambarkan penggambaran diagram alir atau DFD, diagram konteks, data flow diagram, data dictionary, ERD, dan normalisasi untuk perancangan database yang dibutuhkan. Yang pertama adalah diagram use case. Dari use case bisa dilihat bagian keuangan, login ke form pembuatan top up card dengan memasukkan username dan passwordnya. Setelah itu, keuangan dapat melakukan pengecekan saldo konsumen. Jika konsumen ingin menambah saldo, maka sesuai yang diinginkan oleh konsumen. Miliki top up, mendaftar terlebih dahulu kepada bagian keuangan. Untuk maka hanya tinggal mengisi saldo. Kemudian konsumen dapat memesan menu dan penjual makanan mencatat pesanan konsumen di nota, kemudian untuk melakukan transaksi pembayaran. Menginputkan pesanan konsumen sesuai dengan yang tertera di nota. Lalu bayar pesanan, lalu konsumen membayar dengan menggunakan top up card. Kemudian kasir mencetak transaksi pembayaran yang nanti akan diberikan kepada penjual oleh konsumen untuk mengambil pesanan. Petugas counter makanan mencocokkan bukti transaksi pembayaran dengan nota pesanan. Apabila cocok, maka penjual akan memberikan pesanan konsumen. Lalu adalah kelas diagram. Dalam kelas diagram ini ada atribut dan metode sesuai dengan sistem yang ada. Selanjutnya adalah sequence diagram. Ini adalah sequence diagram keuangan. Lalu ini adalah sequence diagram top up. Lalu activity diagram. Ini adalah gambar activity diagram login user. Lalu activity diagram untuk membuat kartu.
atau top up card. Lalu activity diagram untuk tambah saldo. Lalu activity diagram transaksi di kasir. Lalu ini adalah ERD, rancangan ERD. Ini adalah rancangan CDM atau konseptual data model. Seperti ini. Lalu ada data flow diagram pengelolaan food court. Ini ada DFD level 0, yaitu sistem informasi pengelolaan food court. Lalu data level 1, maintenance data. Lalu DFD level 1 untuk transaksi. Dan DFD level 1 untuk laporan. Selanjutnya adalah implementasi. Yang pertama, sistem pengolahan transaksi food court. Sistem pengolahan transaksi yang diterapkan dalam sistem informasi manajemen food court ini adalah sistem pemrosesan transaksi menggunakan top up card. Sistem pembayaran di beberapa food court umumnya masih secara tunai. Jadi di sini kami mencoba merancang pembayaran menggunakan top up card untuk membayar di food court. Sistem pembayaran top up card yaitu pembayar yang berbasis isi saldo dan tidak usah menggunakan uang tunai dalam transaksi pembayarannya. Lalu perangkat keras yang digunakan untuk pengolahan transaksi yaitu perangkat keras input. Input yang diterapkan di sini adalah berupa huruf dan angka. Jadi perangkat keras yang digunakan seperti keyboard, mouse, barcode scanner, dan mesin EDC. Lalu perangkat keras output. Output yang kita keluarkan berupa nota hasil transaksi yang dilakukan oleh konsumen. Jadi perangkat keras yang dibutuhkan adalah printer. Lalu otomatisasi perkantoran food court. Otomatisasi perkantoran dalam sistem informasi manajemen food court ini membahas sistem yang memberikan fasilitas tugas-tugas pemrosesan informasi sehari-hari di dalam food court. Dalam menentukan tim perencanaan, para pengguna atau user harus dilibatkan dalam proses pembuatan sistem informasi manajemen. Hal ini karena dalam pemakaian sistem informasi manajemen yang menggunakan adalah para user. Pengguna sistem ini prinsipnya adalah semua personil dalam organisasi, baik staf maupun yang masuk kategori level manajemen. Jadi di sini ada diagram mengenai struktur organisasi dalam sistem informasi manajemen food court. Nah, di sini adalah penjabaran dari tugas-tugas setiap orang. Yang pertama, manajer atau owner bertugas untuk mengontrol fungsi dalam food court agar berjalan sebagaimana mestinya, sesuai dengan tujuan atau misi restoran. Lalu bersama operasional manager, merangsang sistem informasi manajemen untuk memudahkan semua pihak memperoleh dan menginput data yang dibutuhkan. Lalu HR manager bertugas untuk membantu manajer mengawasi kinerja karyawan, merekrut dan memilih orang yang tepat untuk diterima bekerja di food court, lalu melaksanakan pelatihan untuk meningkatkan kinerja dan keterampilan karyawan. Lalu operasional manager bertugas untuk mengawasi jalannya fungsi operasi dalam food court, merancang sistem informasi manajemen untuk food court. Lalu financial manager bertugas untuk mengelola keuangan food court. Lalu membuat laporan keuangan dan bertanggung jawab langsung kepada manajer. Dan marketing manager bertugas untuk melakukan promosi dan hal-hal yang berkaitan dengan marketing untuk mencari pelanggan sebanyak mungkin. Bersama unit R&D, meneliti dan mengembangkan strategi yang mampu menciptakan kepuasan pelanggan. Bersama unit inovasi, melakukan modifikasi bumbu agar masakan bercita rasa global. Lalu sistem pendukung keputusan merupakan sistem yang mendukung seorang manajer atau sekelompok manajer yang sedang mencari pemecahan masalah atas masalah yang semi terstruktur dengan membuat alternatif keputusan khusus.
Nah, dalam sistem informasi manajemen food court ini, penerapan sistem pendukung keputusan yaitu pada rekomendasi makanan berdasarkan yang paling dicari oleh konsumen. Jadi dalam sistem ini akan muncul rekomendasi makanan sesuai dengan apa yang sering dicari oleh konsumen. Kemudian adalah sistem informasi eksekutif atau SIE. Sistem SIE merupakan tipe SIM yang sesuai untuk kebutuhan informasi strategi bagi manajemen. Tujuan dari sistem informasi eksekusi berbasis komputer adalah menyediakan akses yang mudah dan cepat untuk informasi selektif tentang faktor-faktor kunci dalam menjalankan tujuan strategis perusahaan bagi manajemen puncak. Jadi, Executive Information System harus mudah untuk dioperasikan dan dimengerti. Dalam hal ini, sistem informasi eksekutif food court digunakan untuk memberikan informasi pada pihak eksekutif yang ada dalam sistem food court, seperti pada manajemen tingkat atas, seperti direktur, untuk mendapatkan informasi yang detail dari setiap bagian atau subsistem yang ada di dalam sistem food court. Informasi yang dapat diperoleh meliputi pertama jumlah gerai yang ada, jumlah gerai yang terpakai, kemudian total pembayaran oleh konsumen, laporan keluar masuk dana untuk top up dan pembelian oleh konsumen, kemudian laporan pelayanan atau indikator pelayanan. Sehingga dari beberapa informasi yang diperoleh tersebut, eksekutif bisa melihat informasi secara lebih rinci dari berbagai bagian yang ada di dalam sistem manajemen food court. Kemudian melakukan evaluasi dan mengambil keputusan atau tindakan untuk kemajuan perusahaan ke depannya. Sistem Informasi Geografis atau GIS, atau juga Geographic Information System, adalah sistem komputer yang digunakan untuk mengumpulkan, memeriksa, mengintegrasikan, menganalisa informasi-informasi yang berhubungan dengan permukaan bumi. Pada dasarnya, istilah sistem informasi geografis merupakan gabungan dari 3 unsur pokok, yaitu sistem informasi dan geografis. Banyaknya persaingan dengan restoran lain menyebabkan penurunan pemasukan food court. Di zaman modern ini, persebaran restoran dapat diakses melalui internet. Oleh karena itu, penerapan sistem informasi geografis bagi sistem informasi manajemen food court adalah untuk menentukan pemetaan tempat yang strategis untuk menjalankan bisnis. Sistem informasi geografis yang diterapkan berbasis web menggunakan bahasa pemrograman PHP berbasis framework kode Igniter 2.0.2 dan tampilan peta yang merupakan servis dari Google Map akan mempermudah pengguna dalam mencari lokasi food court dan mempermudah dalam mendapat informasi mengenai food court. Kemudian sistem informasi manufaktur. Sistem informasi ini merupakan suatu sistem berbasis komputer yang bekerja hubungannya dengan sistem informasi fungsional untuk mendukung manajemen perusahaan dalam memecahkan masalah yang berhubungan dengan manufaktur produk perusahaan. Jadi berikut ini adalah rancangan dari sistem informasi manufaktur. Ya, langsung. Subsistem informasi akuntansi atau AIS. Mengumpulkan data melalui terminal pengumpulan data, mengumpulkan data pekerjaan, mengumpulkan data kehadiran. Kemudian subsistem rekayasa industri, mempelajari konsep produksi, menetapkan waktu produksi, dan menetapkan standar produksi. Subsistem intelijen manufaktur itu mengetahui informasi perkembangan terakhir personal, material, dan mesin. Informasi formal dan informal pekerjaan. Pemilihan pemasok untuk bahan baku produksi. Kemudian subsistem produksi. Membangun fasilitas food court, menjalankan fasilitas food court, jadwal produksi ditentukan, mendukung manajer dalam menyediakan fasilitas produksi, pengambilan keputusan untuk mendirikan dan menentukan lokasi pabrik baru.
Kemudian ada subsistem inventory, itu bertanggung jawab dalam ketersediaan bahan baku produksi, biaya perawatan, menyeimbangkan biaya pemeliharaan dan pembelian, serta mengidentifikasi biaya kombinasi terendah, menyeimbangkan biaya penyimpanan persediaan dan biaya ketidakefisienan produksi. Kemudian subsistem kualitas, mempertahankan pekerja tapi manajemen yang menentukan kualitas. Manajemen mutu total atau TGM, kualitas pada sumber. Kemudian subsistem biaya, yaitu laporan periodik dan sistem penentuan biaya untuk proses produksi. Selanjutnya ada tampilan antarmuka. Berikut merupakan pandangan antarmuka dari aplikasi yang kami usulkan. Yang pertama ada perancangan untuk login seperti ini. Lalu ini merupakan perancangan form login level untuk admin. Lalu ini merupakan perancangan login level admin untuk penjual. Lalu ini merupakan perancangan form login level admin. Ini perancangan form master menu. Untuk yang ini perancangan form detail menu, jadi untuk mencantumkan semua menu yang terjual. Yang ini merupakan perancangan form edit menu, bisa menambahkan, menghapus menu. Yang ini perancangan form master registrasi. Ini perancangan form master drive. Yang ini perancangan form transaksi penjualan. Ini perancangan form pembayarannya. Ini perancangan form transaksi pembatalan pesanan. Ini perancangan form transaksi isi ulang saldo. Dan yang terakhir ini laporan pendapatan untuk food court-nya. Berarti ini pengumpulan biayanya. Yang terakhir kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang dapat diambil dari laporan sistem informasi manajemen aplikasi pemberian makanan di food court adalah dengan adanya perancangan sistem informasi manajemen aplikasi pemberian makanan di food court, maka untuk mengelola food court akan lebih mudah. Aplikasi pembelian makanan di food court telah diterapkan sistem pengolahan transaksi otomatis perkantoran C dan G dan sistem pendukung keputusan. Saran-saran yang dapat direkomendasikan untuk pengembangan aplikasi ke depannya agar menghasilkan aplikasi yang lebih baik adalah sebagai berikut. Pertama, program dikembangkan lagi dengan memperluas informasi yang belum ada di dalam program, yaitu perhitungan akuntansi dan penggajian. Perlu adanya pengembangan lebih lanjut karena masih terbatas pada antarmuka saja. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.